Kita berada di episode 79. Apakah orang miskin bisa jadi kaya? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di pelita.hati207. Nah, dalam tema kesempatan kali ini gue itu pengen banget deh ya nyorotin orang-orang yang ada di channel YouTube dan juga ada di podcast-podcast. Mereka bercerita ya kalau dulu mereka dari nol, mereka katanya dengan modal yang pas-pasan, lalu kemudian udah bisa beli rumah yang mentereng, yang bagus, yang kemudian pokoknya yang dalam waktu singkat bisa jadi kaya gitu ya. Terlepas dari flexing ataupun main trading dan lain sebagainya, tema ini tuh keren banget dan gue bakalan bahas apakah orang miskin tuh bisa jadi kaya, bisa atau tidak, dan faktor apa aja yang ternyata mereka juga bisa gagal juga nih untuk bisa menjadi orang kaya. Tapi sebelum gue lanjut ke tema yang sebelum gue lanjut ke pembahasan, maksud gue gue pengen ngasih tahu ke kalian siapa nih di antara kalian yang belum subscribe sekarang juga ya. Ya ampun, Prabowo Subianto aja udah jadi presiden ya, masa kalian belum subscribe sih? Template banget omongan gue. Dan bagi yang udah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak karena dukungan kalian, motivasi kalian, share, like, komen kalian itu berarti banget. Dan kalian juga bisa request nih tema apa aja yang bisa dibahas nih. Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan gue juga makasih banget sama yang udah partisipasi ya. Baik kalian gak komen tapi cuma nonton doang dan lain sebagainya. Dan yang sedang di dalam kendaraan, yang kalian sering banget dengerin podcast Pelita Hati 207, gue ucapin makasih banyak. Tapi jangan lupa ya, diperhatikan kendaraannya, mesin, lalu kemudian juga di lampu merah itu juga kalau hijau ya kalian harus langsung jalan ya, bukan cuma duit doang yang matanya hijau ya, tapi lampu hijau juga kalian harus jalan. Oke, gitu aja. Thank you so much kepada Jadil Afif, salah satu editor Pelita Hati 207 yang selalu semangat. Oke, gue akan bahas apakah orang miskin itu bisa jadi kaya. Jadi gini dulu ya. Miskin di sini ini miskin yang amat sangat miskin ya, dari keturunan miskin, gak ada warisan, pendidikan, pokoknya miskin banget deh gitu. Bisa atau tidak? Bisa ya, tetapi bisanya itu biasanya di generasi setelah dia, jadi bukan di dianya. Karena benar-benar dari nol banget, karena progres dan prosesnya itu tidak segampang bacotan motivator gitu ya. Yang kedua adalah bisa jika data ataupun presentasenya itu kecil. Maksudnya gini, di antara jutaan yang nyoba begitu ya, paling yang jadi sekitar 100 kalau enggak 200. Jadi tidak semua yang nyoba terus kemudian berhasil juga ya gitu. Nah, gue pengen bahas ada dua faktor nih, ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kenapa? Bukan kenapa. Jadi dari pertanyaan gue, apakah orang miskin itu bisa menjadi kaya? Jadi dari faktor internal itu ada yang pertama adalah kemauan dan motivasi yang kuat, jelas. Jadi gini, kebanyakan orang itu bisa berdiri, bisa tegak, bisa ngelakuin sesuatu itu karena ada dorongan atau karena ada motivasi. Jika tidak ada, ya udah, dianya juga nggak jalan. Kamu mau nggak umroh? Kamu mau nggak berangkat haji? Rata-rata ya biasa aja gitu. Tapi kalau orang yang tekadnya kuat, yang tukang becak di wilayah mana itu ya, yang dia nabung receh gitu ya, dalam 15 tahun dia nabung dan dia bisa berangkat haji gitu, dari nabung dia yang receh gitu. Jadi maksud saya adalah kalau tekadnya kuat ya, mau kemampuannya, motivasinya kuat, itu bisa. Yang berikutnya adalah kerja keras dan disiplin. Ya ini yang dimaksud dengan kerja keras itu juga kerja cerdas ya. Peluang-peluang mana aja nih yang bisa dijadikan cuan. Tapi di sini ada catatan juga ya. Catatannya adalah kerja keras di sini tentu beda ya ketika seseorang tidak memiliki modal yang cukup. Nah, jadi kerja keras di sini memiliki catatan ya, tidak hanya kerja keras membabi buta begitu aja, tidak. Ya, tukang beca pun kerja keras, tukang jual batagor pun kerja keras, tukang jual es teh pun kerja keras, dari pagi mereka jualan. So,
pada kenyataannya mereka belum bisa beli rumah, nyicil rumah pun beberapa kali nunggak karena ada anak sekolahan yang harus dibayar dan lain sebagainya, itu perkara lain. Tapi kerja keras mereka itu dapat poin bahwa mereka kerja keras. Apakah mereka menghasilkan keuntungan yang besar? Ya belum tentu juga gitu. Baim Wong, ya Raffi Ahmad, mereka juga kerja keras, tapi karena mereka itu kerja kerasnya sudah bervalue, sudah punya nilai transaksional yang cukup lumayan tinggi, ya kerja kerasnya membuahkan hasil yang maksimal juga, hasil yang besar dan gede juga gitu. Jadi kerja keras dan disiplin ini memiliki catatan ya, tidak membabi buta, kalian telan begitu saja. Yang berikutnya adalah pendidikan dan pengembangan diri. Misal orang-orang yang lulusan SD dengan lulusan SMA dengan lulusan kuliahan S1 tentu kualitasnya berbeda ya, dalam dia memiliki sudut pandang antara kaya dan miskin atau melihat peluang-peluang itu juga beda ya. Tapi kan itu ada yang juragan beras, ada yang contoh yang orang cuma lulusan SD doang yang dan lain sebagainya jadi juragan beras, itu bisa jadi bukan karena itu hampir kebanyakan itu adalah terusan dari orang tuanya seperti itu. Tapi nilai plus dari pendidikan tinggi dan pengembangan diri ini juga justru kalau orang itu mengerti banget tentang manajemen keuangan, berpendidikan tinggi, ya malah bisa lebih daripada juragan beras seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah kreativitas dan inovasi. Jadi di dalam diri kalian itu ada nggak sih kreativitas dan juga inovasi? Oh, di wilayah sini tidak ada nih yang jualan es teh, gue jualan deh. Dengan modal seadanya saja. Nah, yang seperti ini juga dari faktor diri kalian. Itu kepengen nggak sih begitu maju? Yang berikutnya adalah jaringan dan relasi yang tepat. Nah, networking ataupun jaringan ini penting banget. Kalian punya teman atau tidak, kalian punya sahabat atau tidak, yang kira-kira bisa mengembangkan bisnis kalian. Misal, di tempat kamu ada nggak sih wilayah yang seperti ini dan seperti itu ya? Di tempat kamu ada nggak sih yang jualan paku payung, baut dan lain sebagainya? Karena kalau belum, saya itu bisa deh ya, saya ke arah sana dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya teman ataupun relasi itu juga bisa membantu kamu bisa memaksimalkan apa yang ada pada diri kamu. Nah, itu dia faktor eksternal nih, dimana faktor dalam diri kalian yang untuk bisa maju, bisa menjadi orang kaya tuh gimana, itu dari faktor diri kalian sendiri. Yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor dari luar diri kalian, seperti peluang bisnis atau pekerjaan. Nah, ya, misal peluang bisnis dan juga pekerjaan itu kan bukan dari kalian, tapi dari lingkungan kalian. Nah, apakah kalian itu accept atau tidak, nerima atau tidak, jemput bola atau tidak, bukan jemput bola, nerima bola atau tidak. Nah, itu juga ada faktor dari eksternal. Ada wilayah-wilayah tertentu ya teman-teman, yang dia itu memang lapangan kerjaannya itu sedikit, tidak ada pabrik, tidak ada kemudian toko, warung gitu ya. Ada toko tapi dikelola oleh anaknya, ada warung tapi dikelola oleh keluarganya begitu ya. Jadi jarang sekali orang tuh bisa dapat tapi wilayah-wilayah tertentu ya. Ada juga wilayah-wilayah di provinsi lain, di tempat-tempat lain itu juga yang dia itu memang sedikit sekali ya lowongan pekerjaannya begitu. Yang berikutnya adalah akses ke pendidikan dan pelatihan. Kalau di tempat kalian itu tidak ada akses pendidikan seperti universitas, kemudian tidak ada pelatihan macam-macam ya. Ada training untuk dilatih melakukan sesuatu yang sifatnya akan cuan, misal penyuluhan tentang pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Itu kan potensi-potensi yang sebetulnya dari faktor eksternal, atau misal ada teman kuli terus kemudian pas kamu nganggur, kamu ngikut aja jadi keneknya gitu ya, dan lain sebagainya. Itu juga kamu harus accept, kamu harus terima bahwa ternyata di lingkungan tersebut potensi untuk mendapatkan cuannya itu tetap gede kok, ada dari faktor eksternal itu tuh ada untuk mengembangkan keuangan kalian ya. Yang berikutnya adalah dukungan sosial dan juga keluarga. Nah, contoh ada lingkungan-lingkungan tertentu yang tadi sudah saya bahas ya, yang lingkungan ini tuh tidak ada pekerjaannya, itu juga sulit ya untuk bisa berkembang di lingkungan tersebut. Kemudian juga faktor keluarga, ada salah satu keluarga
yang mungkin kamu anak ke-5 dari 7 bersaudara atau anak kedua dari 8 bersaudara, mungkin ada 1 atau 2 anggota keluarga yang menjadi PNS, yang menjadi dokter, atau yang menjadi petani yang sukses. Itu bisa diambil ilmunya, didekatkan relasinya, dan lain sebagainya. Terlepas dari di sini ada pengertian dari orang dalam dan lain sebagainya. Which is itu sah-sah saja ya kalau memiliki kapasitas dan kapabilitas. Itu it's okay, tidak menjadi masalah. Kalaupun saya punya anak pun kemudian saya memiliki usaha, ya tentu saya akan utamakan anak saya dulu, baru kemudian saudara yang lain, baru kemudian orang lain, seperti itu. Itu hal-hal yang biasa kok. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung. Nih contoh nih, kalian itu pinter, kalian berpendidikan tinggi ya, UMR sudah ada, lalu kemudian faktor sosial juga ada, faktor lingkungan juga ada orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan, tapi kebijakan pemerintah tidak mendukung. Nah, ini juga agak susah ya, karena tapi sejauh ini pemerintah kita mendukung ya adanya pembukaan lapangan pekerjaan. Terlepas dari perusahaan itu meminta HRD-nya untuk meng-hire orang-orang yang ternyata harus minimal 22 tahun, minimal pengalaman pekerjaan 4 tahun dan lain sebagainya. Itu kan meribetkan diri sendiri ya, hal-hal yang seperti itu. Yang berikutnya adalah teknologi dan juga inovasi. Nah, iya nih, jadi ketika faktor eksternal atau faktor luar dari kalian itu mendukung, seperti adanya teknologi dan juga inovasi, misal pembuatan pabrik mobil, misal adanya bengkel yang kemudian membutuhkan suku cadang yang ternyata toko kamu itu menjualnya. Nah, kamu bisa bekerja sama. Lalu kemudian teknologi di sini adalah ya seperti kecanggihan seperti sekarang ya, ada AI, ada Meta AI, semuanya kamu bisa gunakan itu untuk belajar semuanya gitu. Nah, itu dia nih penjelasan tentang apakah orang miskin itu bisa menjadi kaya. Jawabannya tetap bisa. Dari faktor internal pada diri kalian, kalian harus punya mindset bahwa it's okay. Saya terlahir dari nol, saya terlahir tidak punya apa-apa, but kalau saya punya kemauan yang tinggi, motivasi yang kuat, ya kerja keras dan kerja cerdas ya, kemudian disiplin, kemudian dari pendidikannya juga tinggi, kemudian pengembangan dirinya juga oke, kreativitas dan inovasinya juga oke, lalu kemudian punya networking dan juga kerja keras serta punya relasi yang tepat. Nah, kalian juga bisa mengembangkan diri kalian itu sendiri. Nah, itu aja nih ya penjelasan tentang apakah orang miskin itu bisa menjadi kaya. Bisa banget ya, tinggal kalian itu malas atau tidak. Itu aja nih ya, hampir 13 menit. Dan jangan lupa subscribe, jangan lupa kalau misal ternyata kalian punya tanggapan yang lain ya, ternyata Kak gue nggak setuju ya dengan pendapat Kak Pelita, it's okay. Kalian juga bisa komen di bawah ya tentang ketidaksetujuan kalian. Akhir kata, kita Pelita.hati207 pamit undur diri dan kita ketemu di next episode ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pas 13